Setelah kematian kita akan transit di alam barzah. Yang di alam barzah itu kata Allah ila yaumi yub'atsun. Kita akan menanti sampai datangnya kiamat. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita tentang struktur dan makna di balik redaksi yang Allah hadirkan di dalam Al-Quran. Yang kali ini kita akan bahas surat Maryam ayat 71 sampai 72. Ayat ini menjelaskan tentang perjalanan manusia menuju Allah yang salah satu fasenya adalah sirat. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa im minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatmam maqdiya. Summa nunajjiyal ladzina taqau wa nazaruz zalimina fi hajisiyah. Tidak ada satupun di antara kamu kecuali pasti melewati jahanam. Itu adalah keputusan Tuhanmu. Kemudian kami selamatkan orang-orang takwa dan kami biarkan orang-orang zalim jatuh ke dalamnya dalam keadaan berlutut. Jadi ayat ini menjelaskan tentang perjalanan manusia menuju Allah, menuju surganya. Yang kata Allah tidak ada satupun di antara manusia kecuali pasti melewati jahanam. Itu kenapa kata Allah, la tarawunnaha ainal yakin. Pasti kamu melihat jahanam dengan mata kepalamu yang yakin. Kenapa? Semua kita akan melewati jahanam. Para hadirin, kita ini akan melewati perjalanan panjang menuju Allah. Kata Allah, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, semua kamu akan berjalan menuju Tuhan dengan perjalanan yang sangat panjang. Setelah kematian, kita akan transit di alam barzah. Yang di alam barzah itu kata Allah ila yaumi yub'atsun. Kita akan menanti sampai datangnya kiamat. Setelah kiamat, kita akan masuk ke namanya mahsyar. Di sana kita akan diberdirikan Allah. Manusia akan berdiri di padang mahsyar itu selama 50.000 tahun lamanya. Dalam situasi yang sangat mengerikan. Setelah di mahsyar kita akan dihisab oleh Allah. Dan itu ribuan tahun lamanya kita akan membaca, meneliti, memeriksa catatan amal kita satu-satu. Setelah hisab ada mizan, ada timbangan. Akurasi hisab dan timbangan ini ada pengujinya, itu sirat. Titian yang dibentangkan Allah di atas jahanam. Yang kata Nabi, titian itu lebih halus dari rambut, lebih tajam dari mata pedang. Adaku minas sya'ri wa ahaddu minas saif. Lebih halus dari rambut, lebih tajam dari mata pedang. Dan dibentangkan Allah di atas jahanam itu ya dalam jarak perjalanan 21.000 tahun perjalanan. Karena sirat itu dibentangkan Allah dengan 7 posko. Masing-masing posko itu ada pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan pertama tentang iman di posko 1. Di sinilah manusia yang banyak berjatuhan. Di posko 2 ditanya salat. Di posko 3 ditanya tentang puasa. Di posko 4 tentang zakat. Di posko 5 tentang haji dan umrah. Di posko 6 tentang wudhu dan mandi junub. Dan posko 7 tentang silaturahim. Dan kata Nabi, jarak dari satu posko ke posko berikutnya itu jarak perjalanan 3.000 tahun. Itulah panjangnya sirat yang akan kita lewati. Itu kenapa, coba perhatikan. Melewati sirat itu bahasanya wariduha. Wariduha. Melewati itu bisa pilihan katanya abir. Coba baca surah An-Nisa. Ya, surah An-Nisa ayat yang ke-43. Wala junuban illa abiri sabilin. Orang junub tidak boleh masuk masjid, tidak boleh salat, tidak boleh masuk masjid, kecuali kalau dia masuk masjid seperti menyeberang jalan. Menyeberang jalan itu bahasa Arabnya abir. Nah, menyeberangi titian di atas jahanam bukan abir, tapi warid.
Apa bedanya abir dan warid? Kalau abir itu menyeberang cepat. Makanya kalau kita menyeberang jalan, tidak mungkin lambat-lambat. Nanti ditabrak kendaraan. Maka kalau menyeberang jalan tentu dalam kecepatan yang tinggi. Supaya apa? Supaya ditabrak. Kalau warid itu mendatangi, melewati dalam waktu yang panjang dan lama. Itulah kenapa wirid disebut wirid. Kenapa ada kegiatan wirid? Karena wirid itu dikerjakan dalam waktu yang panjang dan lama. Sekali-sekali dikerjakan tidak wirid namanya. Wirid itu kontinu, permanen dalam waktu yang lama. Karena itu, kenapa kita melewati jahanam dalam kata warid, wariduha, ini memberi kesan betapa lamanya kita melewati jahanam. Kata Nabi, kita akan melewati jahanam itu dalam perjalanan yang sangat panjang. Yang panjangnya 21.000 tahun. Dan itu bisa kita ukur dengan penduduk neraka sendiri. Yang diceritakan dalam banyak hadis yang sahih, kata Nabi, penduduk neraka itu banyak. Jumlah penduduk neraka itu, kata Nabi, setiap 1.000 anak cucu Adam, 999 masuk neraka. Setiap 1.000 anak cucu Adam, 999 masuk neraka. Hanya satu yang selamat. Dan itu bisa dibenarkan dalam fakta sejarahnya begitu. Karena penduduk bumi ini lebih banyak yang kafir daripada yang mukmin. Dulu umat Nabi Nuh, mungkin jutaan umat Nabi Nuh. Berapa yang beriman? 80 orang. Ya begitu, sedikit. Sekarang saja penduduk bumi 8 miliar, yang muslim cuma 2 miliar. Yang non-muslim itu 6 miliar. Wajar penduduk neraka itu banyak sekali nanti itu. Dan kata Nabi, manusia kalau masuk neraka, badannya dibesarkan Allah sebesar-besarnya sampai dirsuhu mislal Uhud. Satu giginya sebesar bukit Uhud. Satu giginya sebesar bukit Uhud. Telinganya sab'una zira'an, lebar telinganya 70 hasta. Baina mangkabai, bidang bahunya masih rata salah satu ayam, perjalanan 3 hari. Itulah besarnya penduduk neraka. Andai dijejer di neraka itu, betapa panjangnya jahanam itu. Dan itulah titian yang dibentangkan di atasnya, dan kita disuruh melewatinya. Dan hebatnya lagi, nanti kalau para hadirin baca surat Al-Hadid, ayat yang ke-12-13, itu kata Allah, manusia ketika melewati sirat itu dijadikan gelap keadaan. Coba bayangkan titiannya yang begitu halus, yang begitu tajam, kita melewatinya dalam keadaan gelap gulita. Gelap sekali. Kalau kita andaikan, ini titiannya batang kelapa. Kalau batang kelapa kan besar ya. Lalu di bawahnya bukan api, di bawahnya sungai. Dan kita meniti dalam keadaan gelap gulita. Siapa yang berani menitinya? Ini titiannya lebih halus dari rambut, lebih tajam dari mata pedang. Panjangnya 21.000 tahun perjalanan. Di bawahnya api jahanam yang hitam gelap. Kita pun menitinya dalam keadaan gelap. Maka siapa yang bisa selamat? Makanya kata Allah, "Tsumma nunajjiyal ladzina taqau." Kemudian kami selamatkan orang-orang takwa. Coba. Kami selamatkan itu bahasa Arabnya bisa nunaji, bisa nunji. Coba baca cerita Nabi Yunus, surat Al-Anbiya 87-88. Ketika Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan, maka kata Allah, kazalika nunjil mu'minin. Nunji ya, bukan nunaji. Tapi ketika Allah menyelamatkan orang takwa dari titian, sirat, maka Allah menggunakan kata nunaji, bukan nunji. Kenapa? Kalau nunji itu selamatnya simsalabim, sekaligus daf'ah wahidah namanya. Maka Nabi Yunus selamatnya ya begitu dihembuskan ikan sampai ke daratan, selamat dia. Tapi kalau nunaji, keselamatan yang bertahap. Kenapa? Karena ada 7 fase, 7 posko yang harus dilewati di atas sirat. Bila dia selamat di posko 1, dia akan masuk ke posko 2. Belum tentu dia selamat. Dia akan mencoba pula menyelamatkan diri di posko 2. Ada yang selamat, dia masuk ke posko 3. Belum tentu selamat di posko 3. Ada pertanyaan-pertanyaan, dia akan berupaya pula menyelamatkan diri dari posko 3. Itu kenapa nunaji,
Karena proses kita selamat itu ada pentahapan-pentahapan yang panjang. Minimal ada 7 posko yang akan kita lewati untuk menyelamatkan diri. Makanya di posko terakhir kata Nabi, andai ibadah manusia baik, salatnya, imannya, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, termasuk mandi junubnya, belum tentu di posko terakhir dia selamat, karena posko silaturahim yang terakhir. Boleh jadi dengan Allah dia baik, tapi dengan manusia tidak baik, dia akan jatuh di posko terakhir. Itulah rahasianya kenapa nunaji, bukan nunji seperti di ayat lain. Karena pentahapan yang panjang untuk bisa kita selamat menuju Allah. Tapi menariknya, Allah mengatakan yang selamat itu allazina takau. Bukan muttaqin. Bukan kata benda, tapi kata kerja, ittaqau. Apa bedanya? Kalau muttaqin, takwanya sempurna. Kalau ittaqau, takwanya fluktuatif. Sebab kata kerja itu temporal sifatnya. Maka Allah akan menyelamatkan orang takwa walaupun ketakwaan itu minimal. Walaupun ketakwaannya sedikit. Begitulah rahmat Allah. Bila ada rasa takwa di hati dia, walaupun takwanya sedikit, walaupun takwanya belum konstan, belum stabil, tetap Allah akan menyelamatkan dia. Itu rahasianya kenapa Allah tidak mengatakan muttaqin dalam bentuk kata benda, tapi allazina takau dalam bentuk kata kerja. Tetapi coba perhatikan, yang jatuh siapa? Az-zalimin. Allah tidak mengatakan yang jatuh allazina zalamu, seperti allazina takau. Tapi zalimin, kata benda, kata sifat. Bukan kata kerja zalamu. Apa maknanya itu? Yang masuk neraka itu kalau kezalimannya sudah maksimal. Kalau kezalimannya sudah sempurna. Yang zalim sedikit-sedikit, boleh jadi Allah maafkan. Boleh jadi Allah berikan rahmat. Boleh jadi Allah berikan ampunan. Masalah ya, rahmat Allah sampai ke sirat pun rahmat Allah masih ada. Yang takwanya minim Allah selamatkan. Yang zalimnya maksimal baru Allah jatuhkan dia. Begitulah hebatnya rahmat Allah kalau kita nanti menuju Allah melewati sirat. Masih ada syafaat di sana. Yang penting ada rasa takwa di hati kita. Walaupun ketakwaan dalam bentuk yang sangat minimal. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.